Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa umur panjang, kesempatan, kesehatan, keamanan, yang mana manusia telah dihadapkan dengan suatu ujian dan musibah yang menjadikan adanya sebagian dari kita yang panik, yang cemas, khawatir, takut. Tapi Allah masih memberikan kepada kita keistiqomahan untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat-sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pembahasan kitab Sahih Muslim sampai pada bab tahrimudz zulm, tahrimudz zulmi, bab tentang haramnya suatu kezaliman. Kemarin sudah kita jelaskan pembahasan yang panjang dari hadis qudsi, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua agar kita menjauhi dari perbuatan zalim. Dari hadis yang panjang itu, dalam potongan hadis yang terakhir menjelaskan bahwa jika seandainya seluruh manusia berkumpul menjadi satu, menjadi satu hati yang takwa, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak akan menambah sedikit pun kerajaan Allah. Atau sebaliknya seluruh manusia berbuat maksiat dosa, maka hal itu juga tidak akan mengurangi kerajaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjutkan pada hadis yang kedua dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal ittaqu adz-dzulma fa inna adz-dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah, hindarilah, waspadailah, berhati-hatilah. Itu makna ittaqud dzulma. Berhati-hatilah, waspadalah dengan yang namanya suatu kezaliman. Fa inna dzulma, karena satu kezaliman merupakan zulumatun yaumal qiyamah, menjadi beberapa kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Satu kezaliman, satu perbuatan dolim, balasannya menjadi banyak kegelapan kelak di akhirat. Wattaqus syuhha, dan waspadailah, hindarilah yang namanya asyuh. Syuh itu kikir. Fa inna syuhha, karena sesungguhnya kikir itu ahlaka mangkana qablakum, telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum, yang mendorong, yang menyebabkan mereka menumpahkan darah. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan perkara yang diharamkan bagi mereka, menghalalkan segala cara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena kajian kita Sahih Muslim. Sekarang kita bacakan penjelasan yang disebutkan oleh para ulama. Pembahasan secara terperincinya sudah kita lewati. Apa makna zalim? Yani wad'ul asya fi ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan penempatannya, maka itu bisa disebut sebagai zalim. Baik hak, kewajiban suami, istri, rakyat, pimpinan, semuanya. Meletakkan sesuatu kepada perkara yang bukan pada tempatnya. Wa kullu dzulmi bi anwa'ihi muharramun. Setiap kezaliman, apapun bentuk dan jenisnya, itu hukumnya adalah haram. Jelas itu ya. Lam yajid zalim man yansuru amamallah. Sungguh kalian tidak akan mendapatkan orang yang zalim akan mendapatkan apa? Penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlaku syafaat bagi mereka. Qala Allah Ta'ala, wa ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta', wa ma lidh-dhalimina min ansar, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-270. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat zalim dari orang yang menolong mereka. Di hadapan Allah mereka tidak mendapatkan penolong sedikit pun yang memberikan syafaat. La yajiduna ansaran yansurunahum wa yukhrijunahum min adzabillahi subhanahu wa ta'ala fi dzalikal yaum. Kelak pada hari kiamat, orang zalim ini tidak akan yang bisa menyelamatkan dari siksanya Allah. Memang kalau mereka sudah berhak dan layak, maka tidak ada penolong satupun. Tsumma dzakarul muallif rahimallahu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi alaihi salatu wasallam qala ittaqudz zulma. Ittaqu, berhati-hati, waspada, ihdzaru. Wa dzulmu huwa, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, la tatlimu ahadan, la anfusakum wala ghairakum. Janganlah kalian berbuat dolim atau mendolimi seseorang pun.
baik mendolimi diri sendiri ataupun mendolimi orang lain. Ini larangan keras. Ittaqu zulma artinya perhatikan. Kita disuruh untuk memperhatikan. Berhati-hati, jangan sampai kita berbuat zalim, baik kezaliman itu kita lakukan terhadap diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Apa sih kezaliman yang kita lakukan pada diri sendiri? Ya banyak halnya. Yang memaparkan diri kita untuk mendapatkan siksa dan azab Allah, itu termasuk mendolimi diri sendiri. Minum minuman keras, berjudi, mabuk, sabu, ini termasuk mendolimi diri sendiri karena merugikan dirinya. Termasuk orang meninggalkan sholat, enggan untuk melaksanakan puasa, itu termasuk mendolimi diri sendiri, merugikan diri sendiri. Juga kelak tidak akan mendapatkan penolong dari Allah. Kalau mendolimi orang lain jelas, dengan menggibai, dengan memukul, dengan mencuri, merampok, dan masih banyak lagi jenis yang dikatakan sebagai bentuk kezaliman kepada orang lain. Ittaqudz zulma. Fa inna zulma, karena satu kezaliman merupakan zulumatun yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat, laisa hunaka nurun illa man anarallahu ta'ala lahu. Kelak pada hari kiamat kita itu tidak akan bisa mendapatkan cahaya kecuali Allah telah memberikan cahaya itu kepada hambanya. Di hari kiamat nanti itu gelap semua. Allah akan memberikan cahaya bagi siapa yang memang berhak untuk mendapatkannya. Kalau tidak, ya semakin gelap semakin gelap. Wa amma man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin. Maka man lam yaj'alillahu lahu nuran, kalau Allah sudah tidak memberikan cahaya kepada seseorang, maka tidak ada lagi yang bisa memberikannya. Al insanu in kana musliman falahu nurun biqadri islamihi. Manusia itu kalau memeluk agama Islam, dia akan mendapatkan cahaya sesuai dengan kadar keislamannya. Orang yang beriman juga akan mendapatkan cahaya sesuai dengan kadar keimanannya. Orang yang bertakwa juga mendapatkan cahaya kelak di hari kiamat sesuai dengan kadar ketakwaannya. Oleh karena itu kelak ketika kita disuruh untuk menyeberang sirat, ada yang sepat kilat, ada yang cahayanya seperti kuku, kunang-kunang. Hewan kunang-kunang sudah punah ya di sini ya. Dulu kan banyak kunang-kunang, Pak. Masih kecil dulu jadi mas kunang-kunang. Ya ini sudah dicabut sedikit demi sedikit ya. Dulu kunang-kunang itu asik, seneng. Anak kecil pasti suka. Sekarang masih adakah kunang-kunang, Pak? Jarang. Kalau ada jarang berarti ada ini. Sedikit-sedikit. Ada di Jaran Mojosari ini. Belum pernah lihat. Belum cukup umur berarti. Dulu itu ya, waktu kecil kita tuh Masya Allah banyak kunang-kunang. Ada cahaya seperti itu yang akan menerangi seseorang kelak di hari kiamat. Lah nanti kalau Allah tidak memberikan cahaya, bagaimana kita bisa menyeberang? Bagaimana kita bisa berjalan? Gelap gulita. Yang memberikan cahaya itu ketika kita beriman, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi cahaya itu akan menjadi pudar, akan menjadi hilang seiring dengan kezaliman yang kita lakukan. Baik kezaliman terhadap diri kita sendiri ataupun kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Jadi suruh berhati-hati memang, waspada, berhati-hati, waspadai satu kezaliman kelak di akhirat bahaya sekali. Menjadi banyak kegelapan. Gak bisa terang benderang jalannya. Walakin in kana zaliman faqada min hadzan nur. Akan tetapi jika seseorang itu berbuat zalim, maka cahaya itu akan hilang sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Cahayanya itu hilang, baik di dunia ataupun di akhirat, Pak.
orang yang meluk agama Islam, orang yang beriman itu mendapatkan cahaya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang itu bisa membedakan bainal haq wal batil, membedakan antara hak dengan yang batil, mana yang syubhat, mana yang jelas. Maka seiring dengan itu Pak, ilmu yang jenengan dapatkan ketika hadir di majelis ilmu itu sebuah cahaya penerangan. Ketika jenengan berbuat zalim, cahaya penerangan ini akan pudar, yang seharusnya bisa membimbing antum ke jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Anda juga akan stagnan di situ. Taufik, bimbingan yang seharusnya sudah kita dapatkan karena kezaliman yang kita lakukan, maka hal itu tidak kita dapatkan, pudar. Piye akhirnya, kata orang Jawa, melakukan deladap gerabak. Deladap gerabak ini Pak. Antum cari kamusnya bahasa Inggris gerabak. Apa kira-kira? Karena apa? Cahaya itu hilang sedikit demi sedikit sesuai dengan kezaliman yang kita lakukan. Harusnya ketika kita hadir di majelis ilmu, kita mendapatkan banyak pencerahan dan juga penerangan, dan itu bisa menjadikan kita termotivasi untuk melakukan amal-amal soleh dan amal-amal kebaikan lainnya. Tapi kenapa terkadang kita sudah mendapatkan ilmu di majelis ini, lalu untuk pelaksanaannya susah? Bisa jadi itu disebabkan karena kezaliman kita. Yang kita jelaskan tadi, yang zalim itu ya baik terhadap diri sendiri ataupun kepada orang lain. Jadi wa minadz zulm disebutkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, termasuk perbuatan zalim ini Pak adalah ma minadz zulmi matul ghani, menunda-nunda bayar utang bagi orang yang mampu, orang kaya. Karena ini merupakan penyakit wabah corona. Ya, ini penyakit ini Pak. Kadang-kadang orang itu memang hutang itu dijadikan fashion. Oh, utang kok fashion gitu. Kalau nggak utang nggak keren. Hampir mau lunas sudah sibuk, aku kate utang apa maneh iki ya. Om aku kate lunas, aku kepin utang mobil lunas, aku kepin nyicil. Karena hutang itu sudah dijadikan fashion, gaya hidup. Kartu kreditnya gampang, tinggal gesek, shopping ke mall, ke Giant, ke pasar-pasar market ya yang modern, tinggal gesek, ambil semua, tinggal gesek. Ini kan fashion utang toh ini. Loh, utang Pak, nyaure tiap bulan harus, keren itu. Nah, di sini dijelaskan matrul ghani alla yuwaffal insan ma alaihi wa ghaniyun bihi. Orang yang tidak menetapi janjinya untuk melunasi hutangnya atau tidak mau membayar hutang padahal dia mampu, padahal dia orang kaya, maka hal itu termasuk perbuatan zalim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, matrul ghaniyi zulmun, menunda-nunda pembayaran utang bagi orang kaya termasuk perbuatan zalim. Ada tipenya orang nakal politik itu ada. Dia tuh punya uang tapi sayang, ditabung tapi senengane ngutang. Gayanya koyok gak duwe duit padahal celengane akeh. Sambatan ae soke. Duh kan duit ini ki apa ya? Enak sampean lancar kabeh. Aku ning kulkas ojek nyicil, mesin cuci ojek ngutang. AC apa maneh kredit. Situk nyicil, utang, kredit. Bayangno Pak, uripe mek nyicil, ngredit, utang. Padahal sebenarnya dia punya uang Pak. Sampai-sampai utang sama tetangganya, sama orang. Kalau dia mau melunasi itu bisa.
tapi dicicil. Sik mending gelem nyicil. Ana sing bulet ngilang. Ambil jurus langkah 1000. Ketok plecet ngono. Padahal ini duit. Sampai banyak orang lu itu banyak sama kita. Ustaz, gimana hukumnya orang yang punya hutang kita padahal dia mampu? Saya tahu sendiri, kok bisa jenengan tahu kalau dia mampu? Soal wingi mari nyedul arisan. Mampu iku Ustaz, ngerti aku. Tapi gak gelem nyaur utangi nang kula. Pripun ngono iku? Apa perlu di KUHP kan? Dipidanakan? Gak ada pidana masalah utang piutang ini ya. Pidananya apa ngono? Selama orang itu sanggup, yo tak sahur. Kapan ya? Pokoknya tak sahur. Yo gak iso mlebu penjara. Karena dia sudah punya keyakinan atau punya janji mau melunasi hutangnya. Nah, sebagai bentuk ini namanya ono sing nakal curang model ini ki ono, Pak. Fashion istilahnya utang tapi ngemplang. Padahal mampu dia itu untuk bayar, untuk melunasi. Ada yang tipenya yo epo-epo aksi gak duwe duit. Wah, akeh ngene iki, Pak, akeh. Tadi mesti ndudeno nyicile, ndudeno. Aku sik ndutang iki, tanggungan iki. Celengane gak ditudeno. Wapal kula niki asine. Kula semrat tiange. Wa minadz zulm. Jadi dikatakan termasuk kezaliman itu seperti itu. Yang nanti menjadikan kegelapan kelak di hari kiamat. Ini namanya mendolimi orang lain. Jadi kalau punya uang, Pak, kalau sudah punya uang, ya harus dibayar. Karena pahalanya besar. Orang yang menyegerakan membayar hutang itu pahalanya besar. Jangan suka menunda-nunda. Kalau memang sudah punya. Tapi nek encene budayane fashion nyicil, eman ngono lho. Kenaan kok dicicil dilunasi. Mesti yang jenis per bulannya sakmene iki Ustaz, harus. Kalau lu punya uang yo gak dilunasi. Sekarang itu beli sesuatu, kalau lu beli cash lunas itu malah susah. Disuruh nyicil, disuruh ngutang. Loh saya ini mampu nggak ngutang kok disuruh ngutang. Lah ya, nek sampean kok cash kabeh, aku oleh apa? Ya harusnya seneng lah orang dikasih itu. Ini malah seneng diutangi. Wa ma aktsara alladzina yumatiluna fi huquqin nas. Ya'ti ila sahibul haq fayaqul ya fulan a'tini haqqi. Banyak sekali bentuk-bentuk kezaliman. Seperti halnya juga zulmun ra'i an ra'iyatihi, kezaliman seorang pemimpin, seorang penguasa kepada rakyatnya. Kezaliman seorang bos majikan kepada pembantunya, seorang bos kepada majikannya, kepada pekerjanya, karyawannya. Ini nanti akan diusut, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kira-kira yang berbuat zalim? Bos atau ke anak buah? Soale sing wake iki, Pak. Anak buah merasa terzalimi dengan bosnya dan dia nggak sadar kalau mendolimi bose. Contoh iki, Pak, contoh. Kerja sampun dibayar jenengan iki. Digaji dari jam 7 sampai jam 4. Jam 7 harusnya masuk sampai molor. Jam 7:30 atau jam 8. Sementing ceklok. Bahasa mana ceklok. Kemudian di tengah perjalanan, wah jenenge wong perjalanan, ono ae, ono sing ngomong kerja gak usah akas-akas, nginakno jeragan ae. Soro gak soro gajimu pancet. Nggih napa nggih? Lah nggih saya. Getu gak getu, akas gak akas, gajimu padha ae. Wis iku setelane. Makane ojo akas nemen-nemen. Rodok ngelewes titik ngono lho. Santai, slow, dinikmati kerja iki. Lho, iki lho Pak, hati-hati. Ngelewes alias coro kasare nyokot belung ngono. Iku termasuk mendolimi jeragan sampean gak krasa.
berapa banyak. Momen iki tukang iki Pak. Wah, nek ana bose, wah pawanter jenenge noto boto iki Pak. Terus sampai ngelepoh iki namanya. Wah, Masya Allah, subhanallah ngono. Bose ngomong sing di omah, "Pak, ngapunten tak tinggal dilu kate rekreasi." "Oh, monggo sak kersa, weco tambahan." Wah, iki cocok iki sewante wis. Ampe ngomong ngalor ngidul mbahas virus corona, mbahas corbane, ya apa lali gak di totok-totok karo Palu iki. Nah, iki mulai iki Pak mulai. Ojo akas-akas kana wongnya kok. Padahal Allah menghisapnya kelak. Dimintai pertanggungjawaban. Jenengan nggih ngoten selaku karyawan. Jam itu sampai jam apa sudah dibeli sama bos. Lah kok sampean ngelewes? Ono alasane, ono kegiatane. Sing kepingin rono, kepingin mrene. Sing nang WC gak mentas-mentas ngono. Ambek bas bus ngono. Wis mantep tenan menikmati, enjoy. Ya Allah, nanti antum ikut dilihatkan CCTV-nya ya kelak di akhirat kelak kilo sampean berbuat dolim. Yo iki sing gare sampean iku gak paham ketika belajar agama. Gara-gara dolim, Pak. Kalau diungkap, ya jangan lihat bosnya aja yang mendolimi karyawannya. Terkadang karyawan gak sadar banyak yang melakukan kezoliman kepada bosnya. Wis, ini buat perenungan, Pak. Sama-sama buat perenungan. Kita kerja ikut orang dari dulu, ya harus memang ikuti aturan. Kalau nggak pingin ikut aturan, yo gak usah melok wong, gawe lapangan pekerjaan dewe, ikut yang lebih bagus. Selama kita ikut orang, mereka punya aturan yang harus ditaati, nggak oleh. Karena dari awal sudah tekan kontrak. Gimana setuju dengan aturan PT di sini? Kalau ndak, monggo silakan pulang kembali. Kalau siap, ayo kita kerjasama. Oh siap, deal, tekan kontrak, seret, sudah. Akas gak akas wis dinilai kok. Jarane kerja iku ibadah, badan ibadah iku kudu diniatno nang Allah. Berarti Allah langsung menyaksikan perbuatan jenengan. Izin dhisik maneh, Bos, aku tak leren sedilu. Sedilu ae. Iki lho ngentekno siji kas iki lho. Ngono-ngono mangane Pak ya umpama iki, Pak. Santai. Ojo santai-santai, Pak. Sampeyan mangan gaji buta gak ngerti. Ya, dan sayyidul mualahu, seorang pembantu atau seorang majikan kepada pembantunya. Seorang bos pun jika menyuruh kepada karyawannya terlalu meres keringet, kerja romusa ya, meres keringet, terus disuruh-suruh tok, tapi gajinya sak titik, juga termasuk zalim. Wis pancen pasarane sakmene, kerja dadi kuli. Jangan lihat ukuran standarnya orang lain, tapi bagaimanakah standarnya nasional Indonesia. Kira-kira UMR ini mencukupi enggak sama dia? Kerjane soro loh, Pak. Is nyopir, ngunggano koral, ngunggano sertu, didukno dhewe, kecipluk gajine sedina 30.000. Soale mangan Ustaz, liyane iku 20.000. Iku sapik 30 roto wisan. Ojo ndelok rotone lah, nek wong kabeh ku dolim sampe melok dolim. Ngono ta. Harus punya standar sendiri jenengan. Oh ya sakno rek soro. Kerja ngene iki soro, melelahkan dan capek. Harus bisa ganti lebih banyak. Dan kadang-kadang orang itu enggak sadar. Selalu yang jadikan pakem adalah orang-orang kafir. Pakemnya piro biasanya gajine kuli-kuli sing melok toko bangunan. Wis sakmene pasarane wis apik. Hati-hati. Iki lak pasarane to. Pasarane iki standar apa ndak? Enggak mendolimi karyawannya apa ndak? Jadi kan enggak tanya, sementing podo. Ketoke gak dolim, padahal katut perbuat dolim tapi jamaah. Jadi kan harus pahami ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dolim itu. Gajinya nggak sesuai dengan hasil keringat yang dia keluarkan. Makanya kalau seorang bos tidak bisa gaji karyawannya sebelum keringatnya kering itu, Pak, gak dikasih gaji, dolim itu juga. Wis, bahas dolim iki, Pak, medeni, menakutkan, lebih menakutkan daripada kena virus
kena virus wabah ini. Soalnya ternyata perkara yang kita anggap biasa, kita anggap kecil, sepele dan remeh, itu juga mengibatkan azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman-kezaliman seperti inilah yang hendaknya kita memang disuruh berhati-hati dan waspada. Kalau sudah itaku berarti hati-hati yo. Temenan rungokno, dengarkan dengan baik-baik sabda Rasulullah ini. Kalau bukan perkara penting, nggak seperti ini nanti lafadznya. Biasa. Ya wes wedya ngono ae. Ini nggak benar-benar. Karena banyak sekali perkara-perkara yang berupa kezaliman, apalagi sesama manusia. Kita hidup bermuamalah, kita hidup bertetangga, berdampingan, berteman, kerja, rekanan, kongsian, kemudian banyak lah bisnis, sampai adang bisnis. Ini juga zalim, Pak. Saya titip uang wis, ikut andil kenjenengan. Bisnis iki ya. Apa namanya? Yang ngasih uang namanya apa? Investor. Yes, investor ini. Saya mau ngasih kamu dana untuk perputaran pabrikmu, untuk perputaran usahamu. Tapi ingat, setiap 1 bulan saya minta 30%. Iki jenengin golek padang, Pak. Namanya usaha kerjasama, kadang runtung, kadang rugi. Sedangkan dia nggak mau rugi, maunya untung terus. Tiap bulan pokoknya sekian. Ini nggak boleh. Ini juga termasuk zalim. Wonge lo rido gak popo soalnya butuh pinjaman. Walaupun dia rido, walaupun dia memang butuh pinjaman, tapi kita sudah termasuk berbuat zalim sama dia. Ada nggak tipe yang kayak gitu, Pak? Wonten apa mboten? Banyak. Oh, leres berarti. Saat diangkat di tema ini berarti benar. Itu banyak, Pak, yang nggak ngerti aturan, nggak ngerti cara bermuamalah sesuai dengan syariat. Taunya pokoknya saya kerjasama, saya ndekek duit setiap bulan kudu sakmene. Store 2 juta apa 3 juta bersih. Sing gluteh alias sing soro ya, Pak. Wis kudu mbaji karyawan, yo gurung dicelatu konsumen, yo gurung sembarang kalir, gurung nek rugi. Lah nekori dhewe. Ngrugani dhewe. Sedangkan dia leha-leha kipas sampai duit 3 juta mung sak wulan, Pak. Ya toh ngono. Wis enak tok ngene iki wis nganggur tapi duit moro dhewe. Tapi enggak tahu nanti hisabnya kelak di akhirat beda. Ngoten lho, Pak. Ngeri, Pak. Dolim itu ngeri. Kalau permisalkan disebutkan satu-satu contohnya, wah tenanan banyak. Kadang-kadang kita pun dulu pernah terjerumus. Tobat. Belum lagi yang lain-lainnya. Selanjutnya, Pak. Masih belum toh? Belum. Lanjut? Napa sampun? Selanjutnya, wattaqusyuh. Disuruh untuk mewaspadai yang nomor 2. Masalah kikir, syuh ya. Fa inna syuh ahlaka man kana qablakum, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian dan yang menjadikan mereka saling bertempur, ya, menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan. Syuh itu kikir. Kikir itu medit itu bakhil. Cuma asyuh sama bakhil luwe nemen syuh. Syuh. Ya apa nulisnya iki ya? Shin sama ha. Syuh. Rajulun syahihun. Nah, itu baru wong sing meleki. Ndukure medit. Ndukure bakhil iku memeleki. Dikatakan wong meleki itu juga sumber kehancuran. Orang-orang terdahulu hancurnya karena memiliki sifat meleki. Makanya jenengan harus memiliki sifat dermawan supaya mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini jelaskan.
Syuh itu lebih parah daripada bakhil. Al-hirs alal mal. Kalau medit tidak mau memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi kalau syahih, di samping dia tidak memberikan manfaat kepada orang lain, enggak loman, tapi tamak terhadap milik orang lain. Tamak, Pak. Rakus dan tamak ini namanya meleki. Kan ono Pak model wong iku yang menang medit, ya gak tau ngekei, ya gak tau njaluk. Ono sing medit tapi jawaluan, iki sing gregetno, Pak. Ngono ya. Wis medit tapi jalukan, sak ketoke dijaluk ngono. Ono mampir nang omah ketok apik. Ya Allah apike jambe keriku takone mulai yuk. Ngene ya. Wis ono menang jeding, tempat sabune apik yo. Omahku gak ono tempat sabune wong cek boto ambek watu. Ngono. Wis tak jubuke ngono. Iki jenenge rakus, tamak, selalu ingin memiliki kepemilikan orang lain. Tapi nek duwe mau wedit. Nah, kan ono ya. Contohnya ono ya, arek cilik misalnya ya, duwe jajan donat, dijaluk lek gak oleh temen. Ngono, wis ngomongene wis. Tapi ono wong gawa dijaluk. Iki lho jenenge wong meleki ngene iki modele. Nah, iki lho. Contohnya arek cilik sian. Lah ono gak wong sampai gede ngono iku. Kalau masih ada, ya iki sing garno binasa dan hancurnya Islam itu. Orang mukmin selamat dari sifat bakhil. Tidak akan didapatkan orang yang beriman memiliki sifat meleki. Gegem gak ono. Karena as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti keimanan seseorang. Bukti benarnya keimanan. Suka sedekah. Kok ono wong medit berarti wong iku gak iman. Otomatis, Pak. Fa'ing nahu ahlaka man kana qablakum li'anal hirs 'alal mal nas'alullah salamah yujibul insani ayaksubul mal bi ayyi wajhin kana. Orang kalau sudah serakah, orang kalau sudah tamak akan menghalalkan segala cara. Entah dengan cara apa, dia harus memperoleh hal tersebut. Iku tamak itu, Pak. Dalam masalah duniawi, untuk mendapatkan uang, gak peduli harus dengan menipu, gak peduli harus dengan berbohong, harus dengan berdusta. Yang penting dia meraih kesuksesan duniawi, kaya yang penting. Gak peduli dengan riba, gak peduli dengan hal yang diharamkan oleh Allah, dia tetap akan lakukan. Ini bahaya. Ini yang membinasakan orang-orang terdahulu dan juga membinasakan kaum muslimin kalau sudah memiliki sifat tamak. Apa sih yang ditakutkan oleh Rasulullah? Saat itu Rasulullah bersama dengan seorang sahabat, ya. Kemudian dilihat orang Rum dan Persia. Bagaimana menurutmu jika nanti kaum muslimin, kalau sesama Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan ini ya, kalau kaum muslimin sudah menguasai Rum dan Persia, kekayaannya seperti mereka, oh masya Allah, akan lebih tenang mereka, ya, lebih tanak ibadah. Apa kata Rasulullah? Kamu keliru, gak koyok ngono. Wong muslim atau sahabat zaman itu sahabat, kalau sudah dibukakan dunia seperti Rum dan Persia, mereka pertama kali adalah apa? Tanafas, berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta. Kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian mereka akan tahasad, saling hasad, saling dengki. Lalu apa? Tabaghadu, saling membenci. Dan yang terakhir saling tadabaru, saling membelakangi, nggak nyapa. Itu kalau kaum muslimin terfitnah dengan harta. Jangan kira jenengan kalau jadi kaya semua ini, jadi kaya semua, masya Allah ditakdirkan lo kaya semua, kemudian rutin tambah ngaji nih ngono akas, itu durung mesti loh Pak. Ya ojo sampean wah Ustaz aku mesti kok. Durung mesti. Lo Nabi aja sahabat. Kurang gimana sih keimanan sahabat? Ketika dibuka dunia, apa yang dikhawatirkan Rasulullah? Kamu bukan malah tanak, bukan malah tenang ketika beribadah kepada Allah, justru kalian akan berlomba-lomba memperkaya diri. Setelah berlomba-lomba saling hasad, kok dia lebih banyak ya hasilnya, aku kumek titik. Wow, aku kudu iso iki podo.
Setelah hasad saling benci. Sesemari benci, gak nyopo isan, Pak. Iki lho fitnah harta iku nang kono. Makanya Allah ngkei dunia kepada kita seperti ini itu masya Allah sudah cukup. Sing penting cukup. Kau sakake nemen. Nek akeh nemen kok nggarakno niku mang terfitnah. Fitnah harta itu luar biasa. Bukan malah menjadikan kita giat beribadah. Sebagaimana juga apa yang ditakutkan Rasulullah, mal faqru, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada mereka, kepada kalian. Tapi apa? Jika sudah dibukakan dunia kepada kalian. Nah, orang yang tamak rakus terhadap harta, pengennya akan terus harta dunia. Bukan malah semakin baik, semakin hasad. Kalau sudah hasad saling membenci, kalau membenci membunuh, menghalalkan segala cara itu bisa. Adzan ini ya. Sudah adzan ya? Lanjut apa sudah? Atau adzan dulu? Hah? Oh kurang 2 menit. Masya Allah. Penyakit sahih. Penyakit ini ya, mereka menghalalkan segala cara dan menumpahkan darah. Yasfaku syahih dima'a idza lam yatawassal. Kalau tujuannya enggak tercapai, mereka tidak segan-segan mau untuk menghabisi nyawa. Sebutkan ini Syekh Utsaimin. Kalau tujuannya belum terlaksana dan tidak tercapai, kama huwal waqi' inda al-syah, sebagaimana yang terjadi kepada orang yang tamak rakus terhadap dunia. Yaqta'una tariq, mereka berani untuk memotong jalan, merampok alal muslimin. Wa yaqtuluna ar-rajula, berani juga dengan membunuh seseorang. Ini kan karena apa? Rakus tamak dengan dunia. Berapa banyak sekarang kasus merampok? Dulu kan ngagar-ngagari tok, Pak. Cuma ngasih marah bahaya, nakut-nakuti. Ayo serahkan harta atau nyawa. Itu dulu toh, harta atau nyawa, atau gitu ya. Itu bisa dipilih. Ini sekarang nggak bisa. Langsung dicerok, gluduk-gluduk mati. Langsung dibacok, langsung dibunuh tanpa dikasih penawaran, tanpa dikasih opsi terlebih dahulu. Kalau dulu masih dikasih opsi, si rodok bermurah hati perampoknya dulu itu, Pak. Soalnya si rodok sabar-sabar biyen. Saiki kawreng kereng, Pak. Sawane tok guyu mesem monggo, tapi mentolo, Pak. Langsung jus. Gak mau. Langsung pokoknya dicerok, ada yang tangannya putus. Ada yang masih sepeda motor ditarik, kalau sampai terseret ibu-ibu itu. Sudah tidak berperi kemanusiaan. Karena apa? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia yang dia kejar. Bagaimanapun caranya. Sementing aku oleh dunyo en dunyo. Adzan dulu. Nggih, monggo. Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita semuanya terhadap 2 perkara yang berbahaya ini. Yang pertama, zalim, yang menjadikan permusuhan dengan orang lain. Yang kedua, tamak atau syuh, yang juga menginginkan, mengharapkan sesuatu dari orang lain. Fakullu dzalika haramun. Kedua-duanya perkaranya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang menjadikan dan yang menyebabkan permusuhan antara sesama, maka itu dilarang dan diharamkan oleh syariat. Apa saja? Seperti apa? Judi. Kenapa judi juga dilarang? Karena menjadikan permusuhan, baghdha wal adawah, kebencian dan permusuhan. Seolah-olah saja teman ketika judi. Aslinya bukan teman, panas-panasan, Pak. Orang judi itu ya siku-iku ae tokoe gitu ya. Sampai di penjara pun ya orang meleren, orang mandek. Yo sik judi ya nang jero penjara. Saking hobi nih dengan judi.
Temennya sama, ditangkap satu temen kok. Di mana, di penjara, dilanjutkan, los, gak rewel blas hari ini. Nah ini kan salah dan keliru. Judi harusnya sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir, minum-minuman keras, judi itu adalah sarana yang menjadikan seorang saling membenci dan saling bermusuhan, bukan cari temen. Berapa banyak enak-enak mendem bareng, katanya minum mendem bareng, mau gebu-gebuan dewe, teman-teman dewe, akhirnya suduk-sudukan dewe, wakeh ngono iku Pak. Gak terima, wah ngombemu kok dibuai tok, mangkaan iket mangkuat ngono wae. Modelnya ngono Pak ngono. Saat ngene Pak, sret. Buat dikuat tapi Pak. Konangan, wah gegeran ngono. Gak gelem ngombe. Pisan penghormatan. Pisan, maneh. Kedua, yo 2 kali penghormatan. Gak gelem tawuran. Pengalaman masih sing asli Mojosari kene. Ya. Gitu ya. Judi juga sama, panas-panasan, wes mesisan, sampai saking panase, nek judi peteng kalah, coplok kaos, panas sih Pak ini Pak, mesisan, apa digadekno, nyo, BPKB, STN, sertifikat omah, kadung panas kok. Karena apa? Adanya permusuhan, dikipas-kipasi setan, lanjut terus, wes. Wong judi ku gak ono sing menang asli nih Pak, ngono ya. Makanya kalau judi itu bisa bikin kaya, wah, kata Bang Haji ya, enggak ono sing carane. Permusuhan, maka segala sesuatu yang mengantarkan kepada permusuhan dan kebencian diharamkan oleh syariat. Zalim, kemudian juga tamak rakus, bakhil, pelit diharamkan karena merugikan orang lain yang menjadikan permusuhan. Gak dirasani wong sampean. Coba terus saya lakoni ngono. Sak ketoke motone dijaluk, lak wong ngrasani. Sampeyan iki adane apa ae ngono. Lah gitu toh. Kemudian faedah-faedah yang lainnya masih banyak. Maka al-bukhl adun li ahli iman. Bakhil itu musuhnya orang yang beriman. Perhatikan ya. Perhatikan ini. Ingat baik-baik. Bakhil itu musuh besarnya orang beriman. Maka tidak akan mungkin orang beriman itu memiliki sifat bakhil dan pelit, ngakuni iman, ngakuni ahli ngaji, ngakuni ahli menghadiri majelis ilmu, tapi ini wedit itu nganai. Ini perlu dipertanyakan nih Pak, ya. Al-bukhlu wa dhulmu min asbabi intisyaril jarimah. Bakhil dan zalim merupakan sebab tersebarnya tindakan kriminal. Zalim dan juga bakhil menjadikan seseorang itu melakukan tindak kriminal. Gara-gara itu Pak, orang ya misalkan nggak terima dengan pembagian waris. Ini paling banyak ini ya. Gak terima dengan pembagian waris, maka dia akan melakukan tindakan kriminal baik yang terselubung ataupun yang nyata. Kalau yang nyata karena takut dengan pasal, maka dia pakai cara terselubung dengan cara disantet. Gara-gara apa? Warisan, santet-santetan, paten-patenan yo wakeh, ono cara alusan ya di sihir ngono ae, mbledos wetenge kapi gak konangan. Gara-gara ini banyak. Makanya ini penyebab menjadikan tindakan kriminal, tindakan kejahatan itu gara-gara zalim dan juga bakhil, medit. Wong yo harta warisan kan yo harta gak melok duwe asline. Sampeyan niku lho harta nemu. Harta nemu Pak warisan niku. Sampeyan gak tau kerja yo gak tau tuku, ujug-ujug teko bapak ibu oleh warisan iki jeneng harta nemu. Kalau harta nemu bikin kita berseteru dengan saudara sendiri dan putus hubungan, sekekno ae. Eman tat. Warisane eman dikekno. Kenaan niku lan. Nah, ana bahasa kenaan soalé. Soale opo? Otot-ototan eyel-eyelan. Wis gak iso. Nek ana pengacara, kono pengacara tambah entek karo-karone. Kayak pengacara dan yang lainnya. Tambah habis nanti. Wis ta.
Wong iki harta nemu, sampean yo bukan jeripaya sendiri, yo gak melok kerja, yo gak melok nyelengi, yo gak melok tuku, gak melok ngurus apa-apa. Kok dibelani mati-matian koyo ngono iku lho. Ditakoni, sampean memang biyen urun apa? Ya gak urun apa-apa, tapi aku urun dadi anake. Wis ngono lho, Pak. Kalau bikin persaudaraan itu hancur, sampean lebih baik ngalah. Tidak akan hina orang yang tidak mengambil harta warisan, Pak. Justru orang berebut harta warisan itu terlihat hina, rendah. Hanya berebut harta warisan tapi menghalalkan segala cara dan menumpahkan darah, permusuhan, hubungan tali silaturahmi putus. Semoga kita terhindar dan terlindung dari sifat-sifat dolim, sifat-sifat bakhil dan sifat tamak. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.